Saya Rina. Saya Aldi. Kembali lagi dalam acara Fresh Talk. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik buat anak muda, yaitu apa itu? The right one, the right guys. one. Ya. Pasangan hidup. Tentang pasangan hidup. Kayaknya teman-teman sudah mulai senyum-senyum sendiri nih waktu lihat topik pembahasan kita. Nah, jadi Lebih menarik. iya. Jadi karena topik pembahasan kita menarik ini, kita akan langsung saja kalau gitu membahas tentang the right one. The right one itu sendiri apa sebenarnya? Ya pasangan hidup kan. Maksudnya ini tentang, kan kalau anak muda itu salah satu topik yang selain mereka harus memutuskan kuliah di mana, Ya. kerja di mana, satu keputusan lagi yang paling cukup penting untuk hidup anak muda adalah memilih pasangan hidup. Oke. Karena kan kita akan menghabiskan sisa hidup kita sama pasangan gitu loh. Ya. Namanya aja pasangan hidup. Betul. Seumur hidup, sisa hidup kita habiskan sama Pasangan. pasangan sama dia atau sama orang itu. Iya. Iya. Nah, jadi dan sebagai orang Kristen, pernikahan istilahnya Tuhan itu nggak mengizinkan perceraian dalam pernikahan. Jadi makanya kita harus benar-benar waktu mengambil keputusan benar-benar hati-hati gitu, ngambil dengan bijak. Kalau cuma ganti baju mah gampang, bisa kapan aja. Tapi kalau pasangan nggak bisa seenaknya cerai, Iya, kawin nggak cerai, kayak kawin ganti cerai. baju. Iya benar. Gak bisa copot pasang. Betul. Tapi kan dalam memilih pasangan hidup itu harus beberapa proses yang harus dijalankan, kayak itu tadi pacaran. Nah, kadang sebagai anak muda mereka belum mengerti arti sebenarnya itu pacaran itu. Jadi kita mau tanya nih, arti yang sebenarnya berpacaran itu seperti apa? Ya, saya Ya. juga mau tahu karena Iya. saya tidak mengerti sama sekali. Belum pacaran kah? Next. Skip. Apa itu pacaran tadi, Cep? Back to the topic. Ya, kalau pacaran itu sebenarnya orang yang sedang mempersiapkan hubungan untuk pernikahan. Oke. Banyak anak-anak muda, apalagi anak remaja, cuman kena istilahnya suka gitu dengan orang, Ya. karena mungkin cakep, karena mungkin cantik, terus mau pacaran gitu. Oke. Padahal sebenarnya kalau remaja sih lebih baik kalau masih remaja berteman aja gitu. Karena remaja kan juga masih labil. Ya. Nah, masih emosinya belum ini. Lagian kalau terlalu cepat berduaan, maksudnya berpacaran gitu, Ya. nanti nggak kenal sama yang lain gitu. Siapa tahu ada yang lebih baik gitu. Iya. Ya, jadi jangan buru-buru Jangan ya. buru-buru, guys. Siapa tahu ada yang lebih baik tuh. Ternyata. Oh, jadi tadi kan Cece bilang remaja remaja sebaiknya tidak berpacaran dulu. Kenapa sih, Cek? Kenapa remaja tidak berpacaran dulu? Kan banyak, apalagi zaman sekarang, zaman now, Iya. zaman milenial, Cek, banyak yang beranggapan, ih, saya kan sudah besar gitu. Kok saya dilarang pacaran? Kan ada yang beranggapan seperti Iya. itu. Iya, Gimana tuh, Cek? kalau saya sih sarankan lebih baik berteman dengan banyak orang. Istilahnya kan kita anak remaja itu masih cari jati diri. Dia masih belajar kenali, saya punya bakat ini apa. Saya nanti ada keputusan-keputusan lain yang lebih penting dalam hidup mereka. Mereka harus pikirkan soal jurusannya, soal pekerjaannya di masa depan. Masih mau cari tahu, saya punya bakat ini apa, saya punya kesukaan ini apa. Lebih baik fokus di situ dan belajar untuk kenal banyak orang. Jadi nantinya waktu dengan kita kenal banyak orang, sebenarnya kita juga justru belajar mengenal diri kita sendiri. Jadinya tahu, oh kalau sama orang yang model gini kayaknya saya nggak cocok deh. Kalau saya ini terlalu pendiam sama orang pendiam, nanti ngobrolnya diem-diemnya garing. Oh sukanya sama yang cerewet, tapi yang cerewetnya yang gimana gitu. Betul. Belajar kenal Oh, banyak iya, orang, iya. belajar kenal sifatnya orang. Kan kadang anak muda, ya namanya remaja ya, lagi hormonnya masih lagi istilahnya berkembang, baru ini lihat yang bening-bening gitu. Wih, suka merasa berdebar-debar. Ya wajar itu, tapi jangan langsung diinterpretasikan atau diartikan, oh saya lagi jatuh cinta, oh saya lagi suka, saya mau dia jadi pacar saya. Belum Jadi dia tentu. jadi pasangan hidup saya kan Iya. kadang-kadang. Apalagi kalau di gereja itu. Wih, kenapa itu, Cek, kalau di gereja? Aduh. Kenapa itu? Bikin perpindahan jemaat itu. Kalau pacaran ganti-ganti. Karena apa? Begitu putus, nggak mau ajak ke gereja, nggak mau gak ketemu mantan. Galau. Yang pusing
pembinanya kok dong. Iya juga sih, dihubungi nggak bisa dihubungi kan. Ganti nomor. Ganti nomor, apa cek per segala cek yang macam. dihindari mantan. Iya. Tapi yang kena dampak kakak pembina. Betul. Ya, biasa anak muda berarti memang gitu. Iya. Tapi kalau saya sendiri mau tanya sih, kan tadi Cerina bilang jangan menginterpretasikan kalau misalnya kita lagi suka gitu, kalau itu adalah jatuh cinta. Nah, sebenarnya apa bedanya kalau begitu, suka dengan jatuh cinta gitu sendiri? Atau kapan kita bisa tahu kalau saya betul-betul jatuh cinta ini, bukan suka? Karena kalau suka kan kita bisa suka sama banyak orang. Nah, biasanya waktu cinta itu benar-benar ada sesuatu yang spesifik yang menarik. Oke. Ya, jadi seperti ada suatu karakter atau sesuatu yang secara spesifik kita suka dari orang itu. Nah, tapi juga kalau terlalu cepat mengembangkan hubungan ke eksklusif, berduaan atau berpacaran, nanti jadinya menutup untuk perkenalan kita dengan yang lain. Iya, karena kan kadang orang susah juga kalau dibilang cinta, bedain cinta sama suka. Suka kita bisa suka sama banyak orang. Nah, cinta itu susah juga didefinisikan gitu. Cuman lebih baik ditahan sampai benar-benar sudah siap untuk menikah. Karena kalau masih belum siap untuk istilahnya belum benar-benar dewasa, hubungan itu pasti akan lebih banyak konflik. Namanya orang berhubungan pasti ada yang namanya konflik. Nah, kalau nggak siap dengan konflik, istilahnya belum dewasa, jadinya konflik itu nyakitin hati, jadi bikin sakit hati, bikin kecewa. Jadi akhirnya nanti ada yang bilang, oh saya nggak mau pacaran lagi, semua laki-laki tidak bisa dipercaya, atau semua perempuan pembohong gitu. Karena udah sakit hati berkali-kali, setiap kali pacaran, yang cowok bohongin, atau yang dia tiap kali pacaran dapat cewek ngebohongin dia. Gitu. Jadi akhirnya ngambil kesimpulan yang salah gitu. Padahal sebenarnya dia sendiri yang salah. Ya belum siap untuk menjalin hubungan, udah langsung jalin hubungan. Makanya paling aman itu bersahabat. Sahabat dengan banyak orang, ya bersahabat kan. Ya, jadi nggak terlalu melibatkan emosi yang gimana gitu. Iya. Jadi kapan orang bisa berpacaran? Nah itu dia. Udah siap menikah. Wow. Kalau sudah siap apa kira-kira anunya itu C? Apa kira-kira parameternya gitu? Iya, Maksudnya kapan kira-kira kayaknya? Iya misalnya ada standar-standar tertentu yang kita sudah harus capai untuk saya minimal sudah siap menikah. Minimal sudah siap mengongkosi orang lain. Betul. Terus sudah siap berkonflik dengan orang lain, bersedia menerima orang lain apa adanya. Nah, ada satu cerita di Kejadian pasal 24, itu cerita tentang Ishak dan Ribka. Saya paling suka cerita itu karena itu menggambarkan, jadi bisa jadi panduan buat kita gitu dalam memilih pasangan hidup. Teman-teman di rumah boleh baca ya. Bisa kalau punya Alkitab bisa baca di Kejadian pasal 24. Itu kisah tentang Ishak dan Ribka. Nah, jadi kalau misalnya nih sudah siap buat nikah, udah punya kerja, udah siap untuk menerima orang lain apa adanya, sudah siap berkonflik istilahnya. Nah, waktu kita memilih, gimana cara pilihnya? Bagaimana cara pilihnya? Itu cerita, saya suka cerita dari Ishak dan Ribka itu. Karena waktu itu Ishak sedang bersedih. Namanya ibunya baru meninggal, dia bersedih. Kemudian Abraham, papanya, panggil hambanya namanya Eliezer, disuruh pergi ke rumah sanak keluarganya untuk cari istri untuk Ishak. Jadi yang pertama adalah prinsip paling utama, harus cari yang seiman. Ya, yang seiman. Ya. Karena biar bagaimana, prinsip itu namanya kalau saya kira agama itu adalah atau iman itu adalah salah satu prinsip dasar yang menjadi latar belakang dalam kita mengambil berbagai keputusan. Nah, kalau untuk mengambil keputusan aja dua orang sudah beda prinsip, bagaimana bisa ambil keputusan yang baik? Jadi banyak orang suka pikir, nggak apa-apa lah beda iman, nanti dia mau ikut, dia bersedia ikut saya,
Belum tentu. Omongnya sekarang aja mungkin lagi pacaran bisa aja dia ngomong begitu. Tapi mesti lihat buah-buah pertobatannya. Jangan mengharap. Saya satu prinsip saya, tidak ada satu orang pun yang dapat merubah orang lain. Yang bisa merubah orang lain itu cuma Tuhan. Jadi jangan pikir bahwa dia akan berubah nanti setelah menikah. Oh, dia nanti akan berubah setelah menikah. Hanya Tuhan yang bisa mengubah orang. Jadi prinsip pertama itu harus seiman. Ya, jangan pernah dikompromi soal itu. Karena Abraham aja suruh. Ya. Harus di garis bawah Ya. kata harus. Ya. Harus Kemudian seiman. yang kedua, dikatakan di kejadian itu kriteria perempuannya yang mau meninggalkan keluarganya untuk tinggal ikut dengan Ishak. Jadi Eliezer ini dikirim ke tanah tempat keluarganya Abraham, yang waktu itu Abraham dipanggil keluar sama Tuhan. Nah, disuruh cari ke sana karena Abraham dia nggak mau dengan perempuan Kanaan, misalnya orang yang nggak seiman. Tapi dia cari ke sana, dia bilang jangan bawa anakku atau jangan bawa Ishak sampai perempuan itu yang minta Ishak ke sana. Harus perempuan itu yang keluar, ikut Ishak. Apa artinya? Cari orang yang yang bisa mengerti panggilan kita, yang bisa mengerti apa yang visi kita, misi kita dalam kehidupan. Jangan istilahnya orang yang nggak bisa ngerti gitu loh. Apalagi kalau panggilan istilahnya punya panggilan khusus, punya pendeta atau hal yang lain, bukan cuma pendeta ya, tapi kalau misalnya kita tahu bahwa saya sukanya visi saya pengen jadi pebisnis. Ya, saya kira-kira saya mau jadi istri saya harus yang seperti apa gitu. Bukan berarti harus satu profesi, tapi minimal dia mengerti panggilan bisa kita, mau mendukung gitu. Kan dibilang istri itu harus jadi penolong. Nah, kalau nggak bisa ngerti apa yang Tuhan mau, dan juga indikasi lain, waktu kita sama-sama jadi semakin dekat sama Tuhan. Jadi misalnya saling dukung untuk bertumbuh makin kuat dalam iman. Kalau justru semakin gara-gara pacaran nggak ke gereja, nggak baca Alkitab, nggak doa lagi, ya itu indikasinya. Itu tanda-tanda. Ya, jadi bahwa ini orang membawa pengaruh yang baik buat hidup saya, gitu loh, bahwa yang bermanfaat. Nah, kemudian waktu itu juga hamba Abraham ini Eliezer, dia berdoa minta sama Tuhan. Jadi itu satu bagian penting, minta sama Tuhan, berdoa, minta sama Tuhan, jangan minta sama papa mama, mintanya sama Tuhan, ya. Dia minta, bahkan dia secara spesifik dia bilang perempuan yang nanti kalau saya minta air, dia mau kasih saya air minum, bahkan dia bakal nawarin kasih minum unta. Dia secara spesifik, istilahnya dia minta, bahkan dia sebutkan kriterianya, dia minta tandanya bahwa ini kalau dia setuju ini dia akan gini. Nah, jadi kita harus minta sama Tuhan. Tuhan itu juga enggak, istilahnya jangan pikir kalau pasangan hidup dari Tuhan nanti tiba-tiba ada orang muncul gitu kan. Saya jodoh dari Tuhan gitu. Enggak juga sih. Pasti ada sesuatu yang kita suka dari orang itu, ada kriterianya yang membuat kita ini kita bisa minta sama Tuhan seperti apa. Nah, kemudian juga dikatakan hamba Abraham ini dia nggak cuma lihat minta fisik, tanda yang dia minta itu menunjukkan bahwa dia kepengen perempuan yang rajin, bukan cuma secara fisik, sifat karakternya yang utama. Dia mau yang rajin. Timba air itu kan gak gampang. Ini untuk unta minum, bayangin unta itu kan nyimpan air di punuknya, dibilang mau dikasih minum sampai puas. Jadi karakter yang utama, jangan lihat pribadinya. Karena orang suka bercanda, lihat fisik, karena fisik bisa berubah. Nah, kemudian kalau orang bilang pribadi kayak hartanya, mobil pribadi, rumah pribadi, aset, itu juga bisa berubah. Itu bukan sesuatu yang bisa dipertahankan lama. Orang bilang kekayaannya bisa tinggal sampai 7 turunan. Cek percek dia keturunan ke-8. Gagal dong. Jadi makanya jangan patokannya jangan yang fisik, harus yang karakter. Dan terutama lagi waktu itu dikatakan Ribka itu masih perawan, jadi dia jaga kekudusan, ya, dia benar-benar hidup takut akan Tuhan. Nah, yang saya paling suka
di ayat ke-67 dikatakan waktu Ishak pertama kali bertemu dengan Ribka, setelah dia melihat Ribka, dikatakan Ishak mencintai Ribka. Oke. Nah, jadi Baru ada pertama kali ketemu. ya, Baru. ya, jadi istilahnya Cinta di pandangan pertama, ya? Eliezer, istilahnya Cinta pada kalau pandangan ini kan kayaknya, perjodohan kayaknya kuno banget Iya. gitu. Betul. Nah, ini. Tapi istilahnya karena memang Tuhan yang istilahnya Tuhan diminta campur tangan dalam situasi itu, Tuhan yang taruhkan juga itu istilahnya. Jadi apa ya? Dan Ishak tidak punya gundik. Abraham aja punya gundik. Gundik itu apa, Cik? Istri kedua, istri Oh, ketiga gitu, istri tambahan. Permaisuri Ya. dalam kerajaan-kerajaan. Tapi Ishak enggak. Nah, dia istilahnya benar-benar asli, the one and only itu Ribka buat dia. Ya, jadi ini cerita romantis ini sebenarnya. Jadi kisah cinta yang Cinta pada romantis. pandangan pertama. Ya. Ya, jadi istilahnya karena dia apa Tuhan campur tangan gitu. Oke, menarik sih kan tadi Cici bilang tentang perjodohan. Kadang kan kayak seumuran kayak 20-an ke atas, 25 kan orang tuanya sudah Gelisah. Iya, gelisah. Orang tuanya lebih gelisah dari anaknya. Kapan kau kasih kenal ke mama? Iya. Kapan kau kasih kenal ke papa? Jadi akhirnya dalam tanda kutip mau dijodohkan gitu. Tapi orangnya nggak mau sih gitu. Kan kalau kita membantah juga ke orang tua, kita kan berdosa gitu. Jadi bagaimana solusinya tuh sih kalau orang yang tidak mau dijodohkan tapi orang tuanya kan dalam artian saya kan lebih berpengalaman dari kau. Saya tahu apa yang terbaik buat kau. Kadang kan orang tua bilang begitu saja. Kadang saya tahu apa yang terbaik buat kau. Ini orang ini baik, ini orang ini begini. Tapi belum ditahu karakternya bagaimana. Tapi orang tua memaksakan kita. Tidak, kau harus begini. Gitu sih. Bagaimana itu sih? Ya, libatkan Tuhan, berdoa, minta Tuhan istilahnya campur tangan. Kalau memang ya kita kan nggak tahu jalan Tuhan. Siapa tahu memang itu orang yang Tuhan kirim istilahnya. Tuhan saya nggak mau, Tuhan saya nggak mau dijodohkan begini. Iya, makanya minta sama Tuhan, Tuhan campur tangan, biar Tuhan kasih solusi terbaik kan. Gitu. Intinya berdoa gitu. Ya, berdoa. Kalau ada pengalaman kalian seperti itu, berdoa. Oh ya, kalau ada yang mau bertanya, boleh tinggalkan ini Ya. di kolom Komentar, komentar guys. nanti. Ya, Atau di IG kita ya, di Presiden GCC dan Excel GCC. Oke, jadi intinya sebenarnya minta campur tangan Tuhan saat memilih pasangan hidup yang terbaik begitu ya. Ya, kalau misalnya apa ya, kan pasangan hidup ini cuma satu kali gitu. Terus Irina bilang juga kalau misalnya pacaran itu sebenarnya adalah proses kita yang siap untuk menikah gitu. Tapi kan ada beberapa saat gitu atau ada beberapa momen tertentu gitu yang misalnya beberapa orang sudah pacaran sudah siap menikah gitu tapi ternyata akhirnya ujung-ujungnya tidak jadi batal itu apa itu gimana maksudnya gimana itu Cik menurut Irina itu batalnya sama apa dulu? ya saya nggak tahu sih karena kan saya Kebanyakan bukan sih. pengalaman saya cuman maksudnya banyak yang Saya biasa lihat gitu. Kebanyakan karena tidak cocok, banyak yang karena karakternya begini, jadi mereka merasa tidak cocok dan nanti ujung-ujungnya cerai. Jadi mending Ya, berarti waktu pengenalannya apa istilahnya sebelum mengambil komitmen belum kenal baik-baik sama orangnya. Makanya itu apa istilahnya kenal banyak orang, berteman dengan banyak orang supaya kita tahu oh kalau orang ini kayak gini nggak ini. Jadi dari awal gitu istilahnya. Dan sebenarnya apa paling bagus itu cek dari teman-temannya, lihat lingkungan temennya. Oke. Karena istilahnya barometer terbaik kan dengan siapa ya lingkungan pergaulannya itu siapa. Kita bisa membayangkan kira-kira dia ya orangnya ini seperti orangnya apa. seperti apa, karakternya seperti apa. Nah makanya itu kalau berpacaran jangan keseringan berduaan. Istilahnya biasakan dengan teman dan komunikasi, ada dalam komunitas gitu, ada dalam keluarga supaya kelihatan yang ditahu istilahnya oh ini begini. Oke. Kalau terlalu sering berduaan nanti timbul godaan. ada setan di tengah. Ya,
setan di tengah. Kan nenek bilang jangan berduaan, nenek aja bilang ya jangan berduaan, itu berbahaya. Kan tadi Cece bilang berpacaran jangan berduaan, jadi pasti ada rambu-rambu dalam berpacaran, Cece. Rambu-rambu kan, artinya peraturan dalam berpacaran. Betul tidak, Cece? Ya, Nah, saya mau tanya apa saja itu, Cece, peraturan dalam berpacaran? yang paling penting jangan kontak fisik. Kontak Ya, Jangan kadang nanti kontak orang fisik. Oke. artinya Ya. dengan usus begini, Cece. sentuh-sentuhan. Nanti dari pegangan tangan jadinya maunya gini, jadinya mau yang lebih, gitu loh. Dan Tapi nah, bagaimana itu Cek? Ya enggak tahu nih, kalau saya sih belum pernah ya. Tapi maksudnya kan Sebenarnya Belum yang pernah. dipertanyakan, Cece. garis bawah ya belum Belum pernah. pernah, guys. ya, belum pernah pacaran. Jadi maksudnya kalau yang saya lihat kan, yang saya lihat gitu, yang saya lihat orang kan pacaran justru itu tujuannya, maksudnya kayak apa ya? Ya supaya bisa mesra-mesraan Mengumbar gitu. kemesraan. Mengumbar kemesraan, apalagi di sosmed biasa kan ini apa gitu. Jadi enggak boleh itu jadi kontak fisik. Bagaimana itu? Ada yang suka tanya alasan. Jadi kalau nyebrang jalan nggak boleh ini, nggak boleh pegangan tangan. Emangnya anak umur 5 tahun apa masih pegangan ya? Tapi kan ada yang takut. Iya, maksudnya jangan jangan kasih kesempatan sama dosa. Kalau memang benar mau komitmen, kemesraan itu bisa nanti waktu sudah menikah. Semesra-mesranya silahkan. Tapi kalau enggak, karena firman Tuhan sendiri aja. Nah, kalau teman-teman mau cek, bisa baca ceritanya di 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 23. Mengumbar nafsu itu bukannya bikin kamu cinta. Mengumbar nafsu itu justru bikin menimbulkan kebencian. Karena kalau satu kali ya, misalnya nih, yang cowok dia pegang tangan gitu, yang cowok mikir oh dia kasih izin nih saya pegang tangan. Nanti yang berikutnya dia coba lagi yang lain, coba rangkul. Nanti yang lain dia coba yang lebih istilahnya nafsu itu selalu mau yang lebih. Jadi kalau satu kali diizinkan dan tanpa di alam bawah sadarnya cowok, oh bisa nih cewek, oh boleh nih dia kasih izin. Nah, akhirnya dia coba yang lebih. Tapi akhirnya kalau nafsu yang diumbar, akhirnya ya kebencian. Makanya jangan banyak kasus ya orang yang istilahnya hamil MBA, married by accident gitu. Kejadian bukan di tempat-tempat lain, kejadiannya di rumah. Karena berduaan. Tio datang kok sendirian kak, tidak ada yang temani kak. Temani kak, oh iya temani. Amblas dah. Makanya hati-hati, harus benar-benar komitmen. Makanya bilang paling aman itu dengan komunitas, dengan teman-teman. Kita bisa kenal dia waktu bergaul dia sikapnya begini. Karena kan waktu berduaan bisa aja saya berpura-pura, kita bisa berpura-pura jadi diri kita yang kita tampilin yang baik-baik. Tapi waktu di komunitas dengan teman-temannya, nanti mau nggak mau yang asli bakal keluar kan. Akhirnya keluar yang aslinya. Nah itu makanya. Nah, sama kan Cici ini berpengalaman dalam hal berpacaran, karena kan Cici kan istrinya sudah menikah. Bolehlah Cici sharing bagaimana Cici dulu dekat sama Ko Ferdi, bagaimana pacarannya. Boleh Cici. Boleh lah, eksklusif guys. Sharing. Ya, Ferdi itu pacar pertama. Wow. Pacar pertama. Ya, bukan berarti nggak pernah suka orang lain. Pernah ada suka orang. Punya banyak teman juga punya banyak teman. Tapi istilahnya dan waktu itu juga waktu dia bilang suka, saya juga kaget, sempat kaget, nggak nyangka gitu karena sama sekali nggak kepikiran gitu. Anggap ya namanya kan berteman dan semua. Tapi kalau yang saya lakukan waktu itu adalah saya cerita ke mama saya. Saya langsung cerita. Saya cerita, "Mak, ini karena waktu itu kan dia bilang dia juga mau serius." Nah, jadi dia bilang istilahnya mau pacaran untuk serius gitu. Untuk persiapan nikah. Jadi saya waktu itu sampaikan ke orang tua saya. Dan benar-benar istilahnya dapat ACC setelah setelah orang tua saya setuju baru resmi pacaran gitu istilahnya. Ya jadi istilahnya dan langsung memang untuk persiapan nikah. Waktu itu opa saya yang paling sering komentar tuh, ada teman datang dia kenapa itu begitu, pokoknya dia yang paling cerewet gitu. Padahal
saya merasa ini orang cuma berteman gitu, nggak ada kepikiran yang lain gitu. Oh, ini orang datang cuma mau temenan gitu, nggak ada. Saya sendiri nggak kepikir. Dia yang ngomel gitu, opa saya ngomel, tapi dia nggak ngomong ke saya, dia sampaikan lewat mama saya pengantaranya sampaikan ke saya. Jadi waktu itu saya tanya opa kalau ini gimana? Oh iya orangnya simpatik, sudah. Jadi berani melangkah gitu. Ada istilahnya ada approval dari orang tua, ada approval dari keluarga, baru kita jalan gitu. Jadi pacarannya singkat sih. Pacarannya singkat bukan 2 tahun lah waktu itu. Jadi proses pengenalannya itu selama 2 tahun. Kan sebelumnya saya sudah kenal di gereja. Oh, teman gereja. Sudah lama kenal di Sudah lama. gereja. Iya. Baru akhirnya pacaran 2 tahun. Ya. Menikah. Itu guys. Oh nggak salah inget ya. Kalau nggak salah ini. Nggak salah guys. Untuk Saya nggak ingat. selanjutnya informasi lebih lanjutnya mending tanya ke Ferdi langsung. Begitu guys. Gitu, Jadi guys. sudah kenal di gereja berarti lama ya? Ya waktu itu kan kita kan banyak cell group. Nah kelompoknya kita beda gitu loh. Jadi saya istilahnya kayak dia di kelompok dengan pembina yang lain, yang dekat dengan pembina yang lain, saya dengan pembina yang lain. Terus akhirnya sama-sama istilahnya ada yang dibina gitu. Jadi tiba-tiba aja terus dia kita mesti kerja sama. Nah saya lihat dia waktu dia kok serius kerjanya, tanggung jawab, dia kerjain apa-apa tuh dia tanggung jawab, dikerjain dengan baik gitu. Wow. Pembahasan semakin menarik guys. Jadi dalam memilih pasangan hidup itu penting gak ya? Penting ya? Sangat penting karena Mau nanya dulu, ini Aldi belum pacaran, kenapa sih alasannya? ya alasannya Dari tadi dia emphasize Jangan banget, lolos, guys. Kalian dia jangan lolos. dia ini sekali, dia tekankan sekali dia belum punya pengalaman. Jadi kenapa Jadi nih? supaya karena saya belum pernah pengalaman, jadi saya tanya gitu supaya saya tahu. Ya kenapa Belajar belum dari mau pengalaman. Kenapa? Karena merasa kalau menurut saya pribadi itu belum urgent gitu untuk sekarang buat saya. Saya pribadi belum istilahnya kalau urgent ya belum mendesak, belum penting, bukan menjadi prioritas utama dulu untuk sekarang gitu. Untuk pacaran. Kenapa ya? Karena ya itu saya merasa masih ada lebih banyak hal lain yang lebih mendesak gitu yang harus saya lakukan kayak misal karena saya baru lulus kuliah kan berarti harus bagaimana mencari pekerjaan dan lain-lain gitu. Lebih ke arah itu juga sih mengimprove diri sendiri dulu juga sih. Sama itu sebenarnya kayak dari pengalaman teman ya kan kalau misalnya kayak di kampus gitu kita lagi nongkrong gitu kan teman-teman nongkrong terus ada satu teman yang kayak sorry bro saya pamit duluin soalnya cewekku gini aduh itu yang bikin jadi kayak saya merasa gitu kalau punya pasangan nantinya bakal begitu juga gitu, nantinya maksudnya kayak jadi nggak asik lah harus ini apa segala macam, jadi ya sudahlah nantilah gitu. Merasa belum waktunya ya. Oke deh, good point. Wow, keren. Jadi guys, kesimpulannya dalam memilih pasangan hidup itu sangat penting karena kita menghabiskan waktu bersama pasangan kita. Jadi dalam memilih pasangan hidup harus berhati-hati guys. Jangan sampai kita salah memilih pasangan. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Jadi itu tadi pembahasan kita tentang the right one atau pasangan hidup gitu. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah kalau kalian belum subscribe dan juga tombol loncengnya supaya kalian terus dapatkan notifikasi tentang update video-video kami yang terbaru. Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen dalam kolom komentar di bawah. Dan juga follow Instagram kami di @freshgengcc dan juga @excelgcc. Oke guys, see you.